uang banyak, ATM banyak, kebun lebar, harta lumpara, pejabat negara lagi. Tapi tak berkorban. Fala yuqarribuhu masajidana, jangan suruh masuk ke masjid saya, kata Rasulullah. Itu satu ancaman orang tak mau berkorban, punya kemampuan. Hadis yang lain, maka adalah usaha, siapa punya harta yang banyak pada hari ini, uang di ATM-nya masih banyak, satunya masih luar biasa, rumah tangganya cukup, fala yubah, tidak mau berkorban. Faliyamut, kata Nabi, suruh dia mati saja. Insya'a Yahudian, apakah dia mati secara mati Yahudi, atau Nasranian, ataupun mati secara mati Nasrani. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi hab li minas salihin. Fabashsharnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahtuka fanzur madza tara. وقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع البصير. اللهم صل وسلم على سيدنا
Imsak itu menahan diri daripada makan dan minum sebelum selesai rukun dibacakan oleh khatib. Berhubung rukun sudah selesai, kadang masa buah bapak cuma juga serak. Nah silakan. Nah di ibu kadang orang makan bil mangas silakan. Nah mas kereta kenemangan bukan ya. Puji dan syukur sama-sama pada pagi menjelang siang ini Allah masih izinkan kita, Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, dan bermacam nikmat pada pagi ini. Antara lain nikmat Idul Adha kembali kepada berkurban. Semoga kita hamba Allah ini tidak pun hari ini kita berdoa semoga kapan-kapan nanti Allah berikan kita harta, rezeki, dan dapat kita berkorban dengan tujuan bukan orang tahu kita berkorban, tujuannya taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salawat dan salam sama-sama kita bersolawat atas Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Nabi ini sangat rindu kepada umatnya, dan kita juga umat rindu ingin bertemu, berkumpul bersama beliau di padang mahsyar. Di hari yang tak ada bantuan, di hari tak ada pertolongan, Nabi yang lain lepas diri. Tak ada seorang Nabi pun yang mau memberikan arahan atau bantuan. Maka satu-satunya Nabi, yaitu Nabi yang kita banggakan, yang dapat memberikan syafaat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, mutaqaddimin wal mutaakhirin. Yang kami muliakan Bapak Ibu segenap antara dosa dan berbahagia. Yang kami muliakan Pak Imam segenap para alim ulama, yang kami muliakan hadirin ibu guru wal hadirat sidang jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tolong kita aminin. Semoga duduk kita pada pagi ini di komplek masjid ini, Allah akan dudukkan kita nanti bersama-sama dalam surga-Nya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada pagi ini dulu, tapi waktunya pas pada pagi hari ini, yang mana hari ini ada terjadi peristiwa yang luar biasa, peristiwa di luar akal manusia yang waras, peristiwa yang tidak dapat kita temukan dengan pikiran kita, yaitu peristiwa Allah perintahkan lewat Rasulnya menyembelih anak kandungnya sendiri. Ini peristiwa di luar akal manusia. Namun pun demikian, hukum Allah itu tak mesti masuk akal. Seorang habis mandi di kamar mandi, pakai sabun, pakai sampo lengkap, sikat gigi bersih, langsung sholat, tak bisa. Secara akal dia sudah bersih, bukan akal kita, tapi kita belum berwudu, maka tidak diterima ibadah kita sebelum kita berwudu. Maka hukum Allah itu ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Sama seperti kejadian pada hari ini, ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal. Dari dulu memang sudah ada. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ibrahim ini kaya raya. Kekayaan Nabiullah Ibrahim, hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf, beliau punya ternak yang banyak. Dalam satu riwayat, anjing-anjing penjaga ternak beliau berjumlah 12.000 ekor anjing. Bahasa Arabnya, asu sinjudu ternak Nabi Ibrahim ini jumlahnya 12.000 asu. Setiap leher anjing itu Nabi Ibrahim Khalilullah memberikan 10 gram emas setiap leher anjing. Maka ketika mereka bertanya, ya Ibrahim, tega kali memberikan emas setiap leher anjing itu kan najis. Jawaban beliau, dunia ini memang najis.
maka sesuatu yang najis tempatnya yang cocok pada najis pula. Maka anjing Nabi Ibrahim itu hadirin, setiap lehernya diberikan minimal 10 gram emas. Nah, maka hujan-hujan tuh kalung-kalung leher. Nah, maaf. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan betapa banyak ternak Nabiullah Ibrahim. Setiap tahun beliau menyembelih 1000 ekor kambing atau kilas. Setiap tahun dikisahkan. Ditambah dengan 300 ekor sapi. Ditambah dengan 100 ekor onta. Setiap tahun beliau sembelihkan, beliau undang fakir miskin, beliau undang anak yatim, beliau bagi-bagikan daging setiap tahun. Tapi aneh Pak, setiap tahun beliau mengorbankan 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, 100 ekor onta. Dalam tahun kedepannya bertambah 3 kali lipat dari apa yang beliau sembelihkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu saat malaikat Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, selama ini kamu mengakui Ibrahim sebagai kekasihmu Khalilullah. Beliau punya harta yang banyak, punya istri yang cantik. Apakah mungkin ya Allah nantinya mengingatmu?" Jawab Allah dengan singkat, "Wahai malaikat Jibril, tanyakan langsung pada diri Nabiullah Ibrahim. Apakah dia hatinya mengingatku setiap saat? Apakah dia lebih cinta kepada harta dan keluarga? Tanyakan langsung." Maka malaikat Jibril turun ala suratul insan berbentuk manusia. Nabiullah Ibrahim hadirin wal hadirat sedang duduk di atas bebatuan mengembala kambingnya, jumlahnya juta. Ditambah dengan onta dan lembunya, satu padang yang lebar itu dipenuhi dengan harta Nabiullah Ibrahim. Maka turun malaikat berbentuk seorang pemuda yang ganteng berpakaian putih sekujur badan. "Assalamualaikum ya Ibrahim Khalilullah." "Waalaikumsalam." "Wahai Ibrahim, banyak kali kambingmu ya." Jawab Nabi Ibrahim, "Ini bukan milik saya, ini titipan Allah, ini milik Allah, dititipkan di tanganku sebentar. Tolong berikan aku 1 ekor saja Ibrahim." Jawab Nabi Ibrahim, "Wahai anak muda siapapun kamu, tolong sekali berpuji Allah, aku akan berikan 1/3 hartaku untuk kamu." Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Hei anak muda, ucapkan Subhanallah qudusu rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh." Maka pemuda ini mengucapkan Subhanallah qudusu rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Wahai anak muda, pada hari ini Allah dan malaikat Allah menjadi saksi, kekayaan saya 1/3 sah dari milikmu. Wahai anak muda, tolong kau ulang kalimat yang sama sekali lagi. Subhanallah qudusu rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Wahai anak muda, Allah dan malaikat menjadi saksi, pada hari ini setengah kekayaan saya demi Allah, Allah sah dari milikmu. Anak muda jadi bingung. Wahai anak muda, kau ucapkan terakhir ketiga kalimat yang sama. Maka anak muda mengucapkan Subhanallah qudusu rabbuna wa rabbul malaikati wal ruh. Wahai anak muda, pada hari ini Allah dan malaikat menjadi saksi, semua kekayaan saya pun berhasil ternak saya, termasuk 12.000 ekor anjing bersama emas yang terkalungkan di lehernya, demi Allah sah jadi milikmu. Maka dia mengajak jabat tangan ijab kabul. Apa jawaban malaikat ini? Wahai Ibrahim, mohon maaf, saya bukan manusia. Ketasahan kok. Saya adalah malaikat Jibril, minta izin kepada Allah untuk menguji apakah kamu cinta kepada Allah, apakah cinta kepada ternakmu. Aku bukan orang yang diuji. Saya bukan orang yang diuji. Pantang bagi saya setelah saya infakkan harta untuk kamu saja berkembali, itu nggak ada. Pada hari ini siapapun Anda, apakah malaikat, ini harta kekayaanku sah jadi
Ya Allah, ternyata kekasihmu Ibrahim luar biasa ya Allah. Mau saya bawa kemana harta ini, seakan malaikat tak punya nafsu ya Allah. Maka Allah mengadili Ibrahim. Karena Allah Ibrahim, kau sembelihkan seluruh hartamu, kau jual sebahagiannya, yang dagingnya kau bagikan kepada fakir miskin, dan uang hasil penjualanmu yang tak kau sembelih itu kau bantu pembangunan agama-agama Allah, kau sumbangkan kepada anak yatim, masjid, pondok-pondok pesantren, itulah sekarang. Maka barulah malaikat Jibril tenang atas pengadilan Allah. Sebelum Nabi Ibrahim berpisah dengan malaikat Jibril memanggil, wahai malaikat Jibril, ada apa? Ibrahim sambil menangis. Tak usah kau menangis. Hai Jibril, ini harta setiap tahun saya sembelih, saya infakkan. Wahai malaikat Jibril, saya sudah 44 tahun belum Allah berikan buah hati. Seandainya Allah berikan sebuah hati, jantung, rasa, anak setampan apapun, secantik apapun, demi perintah Allah tetap saya sembelihkan, maka percuma kau menguji keimanan buah Ibrahim. Sekian, terima kasih. Maka mereka dibanding pakai menangis. Tak lama kemudian hadirin sidang jamaah Al-Adha yang dimuliakan Allah. Beberapa tahun kemudian Nabiullah Ibrahim menikah dengan budak hamba saja yang bernama Siti Hajar. Istri yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dengan izin Allah, Nabi Ibrahim sudah lupa apa ucapannya, andaikan anak Allah berikan saya sembelihkan demi Allah. Dia sudah lupa dasarnya. Maka ternyata Harun saat itu beliau berada di kota Mekah Al-Mukarramah yang saat ini dibangun umur air Zam-Zam. Maka ternyata Siti Hajar mengandung, mohon maaf sudah tiba saatnya melahirkan, maka lahirlah seorang putra yang saleh, yang tampan. Siapapun yang melihat akan tercengang begitu ketampan Nabiullah, yaitu Ismail alaihissalam. Begitu lahir Nabi Ismail di tengah padang yang tandus, bebatuan, jangankan batu, rumput pun tak tumbuh, matahari yang terik luar biasa panasnya. Siti Hajar menangis. Ya Ibrahim, suamiku, tolong carikan seteguk air. Saya haus, anak kita juga haus. Karena mohon maaf, air susunya mengering. Sudah lama tidak makan dan tidak minum di tengah padang pasir yang tandus. Kerikil yang kita injak meleleh rasanya di otak kita kepanasan. Bayangkan hadirin ibu bapak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Sedang Nabi Ibrahim mencari air, turun perintah, Ibrahim, tinggalkan anak dan istri. Apakah kau pilih cinta kepada anak dan istri ketimbang perintah saya? Masih banyak di sana umat suku Jurhum yang belum beriman, membutuhkan dakwahmu Ibrahim. Tinggalkan anak dan istrimu. Nabi Ibrahim berlinang air mata. Anak yang baru lahir bersama istri tercinta terpaksa dia tinggalkan. Demi perintah Allah, demi agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Maka Siti Hajarlah yang mencari air. Siti Hajar mendengar kayaknya ada suara dengungan air, maka dia lari dari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Sampai ke Bukit Safa tak ada tanda-tanda mater balik, ke Marwah 7 kali lari-lari demi berharap air, ternyata tidak ada. Walhamdulillah yang menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasarnya kita naik haji, belum selesai rukun, termasuk rukunnya adalah sa'i, yaitu lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. Setelah kali ke-7 dia pulang menjemput anaknya, maka menangis yang namanya budak juga manusia biasa. Ternyata Nabiullah Ismail menggolos-golos debu dengan tangannya, menggolos-golos pasir yang panas dengan kakinya. Ternyata dari gorosan tangan dan kakinya memancar air yang jernih yang luar biasa. Ternyata pancaran itu yang sangat kejam.
istilah dengan bahasa mereka, zam mengecillah air, mengecillah. Inilah dasar mulanya air zam-zam hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu maka datang rombongan pedagang-pedagang suku Jurhum, pedagang-pedagang suku yang lain. Mereka melihat banyak burung yang terbang, kok mampir di situ kayaknya ada mata air di situ. Maka ternyata mereka pedagang sama-sama berlari mengharapkan supaya berjumpa dengan mata air. Ternyata benar. Apa kata Siti Hajar? Wahai pedagang-pedagang yang mulia, saya izinkan kalian minum air ini. Saya izinkan kalian singgah di sini. Saya izinkan kalian tinggal bersama saya di sini dengan satu syarat, kalian bisa setia kepada kami, bisa setia kepada saya, maka menjadi satu kaum, satu suku yang kecil, awalnya kecil, maka lama-lama yang pada menjadi kota Mekah Al-Mukarramah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim sebelum darahnya pernah berdoa. 44 tahun Nabi Ibrahim belum dikaruniai buah hati, tapi tak luput berdoa. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, andaikan kau berikan aku anak, tolonglah ya Allah berikan anak yang saleh. Nabi Ibrahim tak butuh anak yang tidak saleh. Nabi Ibrahim tak butuh anak yang membingungkan orang tua. Betapa banyak gara-gara anak suami dicerai, gara-gara anak orang stroke, kadang-kadang lumpuh sekujur badan karena tingkah laku anak. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Seandainya kau berikan aku anak ya Allah, permudahlah maka berikan anak yang saleh ya Allah, yang dapat membahagiakan hati orang tua. Bagi teman perkara seimbang ke rugi terbilang tebang terberat tebang hijau bertama senang hati bapak makin pusing tengok. Beliau nggak bisa lotori balik putar ban sepeda. Dia ganti dragon, subhanallah. Pusing bapak ibu dan tabraku kepada bermusim anak itu. Apa yang kata Nabi Ibrahim? Tak usah. Kalau kau berikan ya Allah, Rabbi habli minas sholihin, yang saleh ya Allah, yang sanggup mengurus jenazahku ketika meninggal, yang sanggup mengimami jenazahku ketika tidak ada, yang sanggup mentakbirkan kuburku, yang sanggup mengirimkan 10 doa setiap hari salat. Inilah permintaan Nabi Ibrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ada ulama berpendapat 13 tahun. Ada ulama berpendapat 17 tahun. Itu kan perlu kita permasalahkan, mereka sama-sama punya dalil. Okelah kita katakan 13 tahun saja. Setelah 13 tahun Nabi Ibrahim mendakwahkan agama Allah, ia meninggalkan anaknya, baru lahirkan istrinya, baru lahir Allah. Ibrahim, tolong kau jemput anakmu, sudah ada izin. Nabi Ibrahim terkejut, anakku masih sehat, masih hidup. Karena beliau berpikir tidak ada lagi secara adat meninggal, tak punya air, tinggal di padang pasir yang panas. Maka Nabi Ibrahim pulang dengan secepat-cepatnya Allah menjemput putranya Ismail dan istrinya Siti Hajar. Ternyata Nabi Ibrahim menjumpai anaknya atas kuasa Allah, atas izin Allah, atas kudrat Allah. Nabi Ismail tumbuh dengan sehat, wajah bercahaya, wajah yang ganteng, senyumnya luar biasa. Pokoknya begitu Nabi Ibrahim melihat anaknya, putranya yang 13 tahun dia tinggalkan, seolah-olah tak pernah berpisah, seolah-olah bertemu selalu. Pada sudah lama tak bertemu. Kenapa? Memandang wajah anaknya yang sangat tampan dan ganteng. Hadirin yang dimuliakan Allah. Maka malam pertama apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunaya Ismail, anakku Ismail, malam ini ayah akan memelukmu. Sudah lama ayah meninggalkanmu, wahai putraku. Nabi Ismail terserah Allah. Di malam pertama beliau mencium Ismail memeluk anaknya yang sudah lama ditinggalkan. Tengah malam jam 2 malam kurang lebih, turun wahyu Allah, mimpi berlaku. Ya Ibrahim, dulu kau pernah bernazar, andaikan kuberikan buah hati demi cintamu kepadaku, buah hati untuk kamu sendiri, kau tumbuh
lagi sembelihkan anakmu. Nabi Ibrahim terkejut merangkul putranya tengah malam, menangis. Beliau terbangun, maka beliau ragu. Ragu bahasa Arab adalah tarwiyah. Tarwiyah adalah ragu 50-50. Apakah ini mimpi godaan iblis? Apakah ini memang perintah Allah untuk menyembelih putranya? Maka hari itu dinamakan tarwiyah. Maka sunat buka puasa namanya puasa tarwiyah. malam yang kedua mimpi yang sama Ibrahim. Apalagi ini perintah kami Allah, sembelihkan anakmu, tunaikan nazarmu. Maka di malam yang kedua dia menangis memeluk putranya Ismail. Tapi beliau sudah ma'rifah asal katanya Arafah, tempatnya juga di padang Arafah. Arafah itu mengenal, paham bahwa itu perintah Allah, bukan godaan iblis. Maka hari itu namanya hari Arafah. Maka sunat kita berpuasa yaitu puasa Arafah. Maka di malam yang ketiga mimpi yang sama. Ternyata besok pagi beliau itu tahu. Malam yang kedua mimpi yang sama. Di pagi harinya Nabi Ibrahim Arafah, ini perintah Allah. Berusaha senyum walaupun dalam hati sedih. Ya Siti Hajar, ada apa suamiku Ibrahim? Pada pagi ini tolong bergantarin anak kita walaupun sudah tampan, sudah lebih tampan lagi, bergantikan pakaiannya yang baru, kau berikan minyak wangi, kau sisir rambutnya. Mau kemana suamiku? Aku beserta anakku ingin membawanya ke kota Mina. Karena orang-orang pada saat ini menuduh kita belum punya buah hati kan, sudah lama apalagi saya tinggalkan kamu. Maka saya ingin membawa anak kita ke saudara-saudaranya, rumah Kamakul, Kamala, Kamancu, rumah BBE. Maka si Hajar dengan tersenyum, maka menanyakan, apa kata si Hajar? Saya juga ikut, tak usah ikut. Kalau kamu ikut, siapa yang jaga rumah? Karena pulang kami tak menentu kapan pulang, apakah besok ataupun lusa. Silahkan suamiku. Siti Hajar sambil tersenyum mendatangi putranya yang sangat tampan luar biasa. Ternyata diikat pinggang Nabi Ibrahim sudah ada tali. Di tali sudah diselipkan pisau yang tajam, sudah 2 hari dia asap. Maka berangkat bersama putranya Ismail. Setiba di kota Mina di pinggir bebatuan, Nabi Ibrahim menangis. Ismail bertanya, iya Abi, kenapa ayah menangis? Apa jawaban beliau? Iya bunaya, inni arafil manam. Saya belum pernah bernazar untukmu wahai anakku, ya Allah, akan berikan aku buah hati akan kusembelih demi perintah Allah. Maka 2 malam berturut-turut, wahai anakku, ya bunaya, kata Allah, ya bunaya wahai anakku, inni arafil manam, aku melihat dalam mimpiku wahai anakku, nazar itu sudah Allah tagih. Anni ajbahuka, aku diperintahkan untuk menyembelihmu wahai anakku. Fandur mazatara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ini pertanyaan yang luar biasa hadirin. Kamu nak kurangi ingin ayah sembelih, bagaimana pendapatmu? Kenapa Nabi Ibrahim bertanya? Tak mungkin seorang manusia akan menjawab saya siap wahai ayah. Tak mungkin di luar akal manusia. Tapi apa jawaban Ismail alaihissalam? Ya abadi fa'al ma tu'maru. Kalau memang ini perintah Allah ayah, if'al ma tu'maru, silakan kerjakan, secepatnya laksanakan. Insya Allah satajiduni minas sabirin. Insya Allah ayah akan melihat saya nanti. Sebentar lagi saya sebagai anak yang menyamar. Nabi Ibrahim tampak menangis. Ya Allah, ternyata 40 tahun lebih aku berdoa. Sudah kau kabulkan doaku, Rabbi hamli minal salihin. Berikan aku anak yang salih. Tingkat kesalihan anak yang kau berikan sangat memuaskan ya Allah. Bukan tingkat sopan santun, tingkat menyuka potong leher. Dia siap di jalan Allah. Bagaimana kesalihan anaknya? Ya Allah, Nabi Ibrahim sujud syukur di hadapan Ismail. Ternyata doa beliau sudah Allah kabulkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ternyata apa kata Nabi Ismail? Ya abadi, wahai ayah,
ada beberapa pesan sebelum ayah sepuluh saya. Yang pertama, tolong ayah lepaskan baju saya. Ayah bawa berikan kepada ibu sebagai kenang-kenangan terakhir saya. Yang kedua, wahai tolong sampaikan salam saya sama ibu. Yang ketiga, wahai tolong ayah bilang sama ibu jangan pernah memasukkan anak-anak yang sebaya apalagi mirip dengan saya, supaya tidak bertambah sejuknya ibu ketika mengingat anak tersebut. Yang keempat, wahai ayah, tolong ayah ikat kaki dan tangan saya ketika ayah menyembelih saya tidak terkeluar, sehingga mengurangi pahala di mata Allah. Yang kelima, wahai ayah, tolong berikan lubang panas sebagai penampung darah saya, supaya tangan ayah tidak berlubang darah. Dengan berlubang darah nanti ayah akan bersujud sehingga mengurangi pahala. Maka Nabi Ibrahim sambil menangis begitu melepaskan bajunya pelan-pelan. Yang taruh di suatu tempat sebagai untuk dikuras oleh kenang-kenangan untuk sebutan jannah. Maka begitu Nabi Ibrahim diikat leher, diikat tangan dan kaki. Apa kata Nabi Ibrahim? Pesan terakhir wahai ayah, semoga Allah jumpakan ayah dan saya di surganya. Maka Nabi Ibrahim menghunus pedangnya yang sangat tajam. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ditekan leher Nabi Ismail alaihissalam tak mempan. Diulang kedua kali tak mempan. Tak mempan. Apa kata Nabi Ismail? Ayah, mungkin cintamu bertambah kepada saya. Hilangkan cintamu ayah. Mungkin karena kamu cinta sehingga kepada ayah melemah tak sanggup memotong leher saya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya sedikit, wahai pedang, kenapa kau tak sanggup memotong anakku, leher anakku yang guna? Di samping Nabi ada batu kecil, maka beliau memukul pisau terbatu tersebut terbelah dua. Bukan karena kencang tenaga Nabi Ibrahim terpecah batu, bukan karena kuatnya tenaga Nabi Ibrahim. Saking tajamnya pisau tersebut batu terbelah dua. Apa kata Nabi Ibrahim? Pisau, kau sanggup memutuskan batu yang keras, tapi kau tak sanggup memotong leher anakku yang lunak. Pisau berbicara atas izin Allah. Iya Ibrahim, Allah katakan jangan potong, sedangkan kamu suruh potong. Tak mungkin mendengarkan perintahmu Ibrahim, pasti akan tunduk atas perintah Allah. Maka setelah itu Nabi Ibrahim mencoba lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wahai malaikat-malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di bumi, yang ada di lautan, dimanapun kalian berada. Dulu banyak protes ketika kami Allah menciptakan khalifah di bumi wujudnya manusia. Apa kata kalian? Ya Allah, kenapa kau jadikan khalifah pemimpin di bumi berbentuk manusia? Kenapa bukan kami saja malaikat? Nahnu nuqaddisuhu sabbihullah, kami selalu menyucikanmu. Kenapa harus manusia? Manusia bukan bertumpah darah, akan membunuh, akan pukul-memukul. Kami wahai Allah kata malaikat dulu, kami selalu bertasbih memujimu, membersihkanmu. Kenapa bukan kami? Wahai malaikat dulu, manusia wujudnya khalifah di bumi yang kalian protes. Lihatlah pada hari ini malaikat apa yang dia lakukan. Dulu kalian protes saya. Malaikat semuanya bersujud. Apa kata Allah? Hei malaikat, saat ini bukan saja bersujud, pada hari ini saatnya angkat kepala kalian. Apa yang sedang dilakukan oleh kekasihmu Khalilullah Ibrahim terhadap anaknya yang dulu kalian protes, kenapa bukan kami menjadi pemimpin di bumi ya Allah? Lihat apa yang dia lakukan. Maka malaikat berlinang air mata melihat terpaksakan atas perintah Allah, menyaksikan Nabi Ibrahim makin menekan sebuah tenaga pisaunya keluar tanpa salah
menjawab Allahu Akbar walillahil hamd. Apa kata Allah? Ibrahim, hentikan penyembelihan. Nazarmu sudah kami terima. Ternyata pada hari ini Nabi Ibrahim mengerjakan perintah Allah luar biasa, maka juga kami Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Wahai malaikat Jibril, tolong mengambilkan seekor kibas di surga yang kibasnya sehat, badannya gemuk, yang telah kami terima dunia telah dikorbankan oleh Habil dan Habil, pada hari ini gantikan sebagai pengganti. Allah tebus leher Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor kibas dari surga. Luar biasa berkumpul pada Nabi Ibrahim demi agama Allah. Pada hari ini kita berpikir masing-masing apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah. Berapa hari sudah kita tinggalkan anak dan istri kita demi agama Allah. Berapa bulan anak dan istri kita tinggalkan di rumah kita mendakwahkan agama Allah. Jawabannya ada di hati hadirin wal hadirat masing-masing. Apa yang sudah kita korbankan untuk agama Allah? Malah kita takut-takutin supaya orang tidak beribadah kepada Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Bob Seni, seandainya jadi Nabi Ibrahim gelih dia lagi, seandainya Allah wajibkan kepada umat Nabi Muhammad juga, kalau sudah punya anak 7 wajib dikorbankan 1 baru terlepas dari sisa neraka. Arah bapak-bapak, ibu-ibu sanggup beli ke kanan. Halo, ada yang sanggup? Contoh, seandainya bapak-bapak dapat, seandainya syariat negara berlaku pada bapak wajib disembelih. Kalau ada anak 7 wajib sembelihkan saja. 15 hari lagi belum Idul Adha, sudah kita telepon anak kita, nak, yang di Medan tolong pulang, yang di Jawa tolong pulang, yang di Galuh tolong pulang semuanya, nak. Yang di Medan ada apa ayah? Ini tidak perlu bertanya, ada musyawarah yang penting, nak. Nanti kalian kalau tidak pulang ke sana, cucu-cucu bawa semua, nak, ya. Ternyata 7 anak kita cuma 8, maka pulang semuanya ke Pondok Gajah. Ini contoh. 13 hari lagi belum Idul Adha, maka bapak dan ibu mengadakan rapat tertutup di rumah masing-masing. Bapak mimpin rapat, ibu dikirim. Anaknya bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukurlah anakku yang mulia yang sudah datang pada hari ini. Adapun ayahnya pun kalian jauh-jauh hari, kalian kan tahu, nak, hukum agama Allah ini. Yang pertama sebelum saya sampaikan hukumnya, anak-anak saya semua relakah seandainya ayah dan ibu masuk neraka? Jangan, ayah, surga doakan. Nah, kalau anak tak rela, kalian kan tahu hukum kita ini, kalau sudah 7 kalian anak 7, maka wajib dikorbankan 1 di jalan Allah. Ini kan mualuh anakku. Bahwa kita itu rela kan aku ibu neraka, alhamdulillah. Juga 7 tangan, 13 juga dan aku sesihan kan pukul benar. Arah tunjuk tangan ke kanan. Yang nomor 1 lihat ke nomor 2. Artinya ke nomor 2 anak bidang. Anaknya aku honor lebih. Aku honor dengan 4 corona. Abang kenapa dengan aja? Yang kenapa nanti kira-kira aku hukum Allah peluk. Nomor 2 lihat sama nomor 3. Itu terus. Anaknya itu terus SMA. Kena saya mana? Yang aku simpin. Pernah jadi nomor mungkin. Anaknya waktu tunggu simping buat tanah tak lulus, tak lulusan. Jangan bisa SDP kerja. Yang kena bapaknya, ada salah satu sudah sama ibunya. Alah, kurasa maklum ya sudah protes. Bayar. Awan ibunya segar pemaaf, segar tata hukum. Si kuman mulai gay, tolong entah.
waktu sebentar ada apa nak? Biarkan rapat tikus dulu keluar. Orang aku ada rapat, dibantu rapat. Terus keluar rumah semuanya. Sampai keluar rumah apa kata yang nomor satu? Wah benar merasakan. Ini kita bikin malu. Hukum Allah telah lebih, kita lebih. Hukum Allah tak boleh dibantah. Dijawab yang nomor dua, ayahku begini Pak Limbang. Ini pendapatku terus. Tak perintah Allah ini kan kita gitu. Kita sekularnya lebih harodannya tidak. Ya aku bangun setuju dong bapak. Tak perintah Allah saling bapak kita berguna. Ikut pulang begini ya, saya setuju bang. Kau pulang, oh ya aku. Ya bang, ya aku masuk kok ya, sini penyanyi berhenti. Begitu masuk ke rumah, apa kata bapak? Bagaimana anak-anak saya jangan memakan? Insya Allah ya. Jadi perintah Allah kami juga sudah meyakinkan, sudah tulus hati kami. Kami sudah setuju Pak, jangankan kami. Kami sudah musyawarahkan adik-adik. 13 tahun juga ada Pak. Kami mau rela bapak. Dari mana kami? Dan karena Allah tidak sanggup, maka Allah tidak wajibkan kepada kita. Hanya Allah sunnahkan lewat Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Mangkana lahu sa'an falamullah falayukaribuhu masajidana. Siapa yang punya hartanya lebih pada hari ini? Hari ini Idul Adha, ATM-nya saldonya tebal, kebunnya lebar, rumahnya besar, mobilnya mewah, uangnya banyak lebih dari nafkah hari ini. Falam yudah, tapi tidak mau berkorban seekor kambing, apakah seekor onta, apakah seekor lembu atau kerbau? Apa kata Rasulullah? Fala yukaribuhu masajidana. Orang seperti jangan kasih masuk ke masjid kita. Itu bukan umatku kita. Uang banyak, ATM banyak, kebun lebar, harta lebar, pejabat negara lagi. Tapi tak berkorban. Fala yukaribuhu masajidana. Jangan suruh masuk ke masjid. Saya kata suatu satu ancaman orang tak mau berkorban punya pengakuan. Hadis yang lain, mangga adalah usaha. Siapa punya harta yang banyak pada hari ini, uang di ATM-nya masih banyak, saldonya masih luar biasa, rumah tangganya cukup, falam yubah, tidak mau berkorban. Faliyamut, kata Nabi, suruh dia mati saja. Insya'a Yahudian. Apakah dia mati secara mati Yahudi, Al-Nasranian, ataupun mati secara mati Nasrani? Begitu besarnya hadirin berkorban. Kenapa? Korban itu bisa dilakukan hanya bagi orang yang berjiwa besar. Hari ini Bapak potong kurban. Tahukah Bapak Ibu anak yatim 15 hari sebelum hari ini dia sudah ngintip-ngintip. Sahabat kita usah kurban juga, sudah timbang yang kita surga, sudah timbang kita jantar. Ibunya menangis, insya Allah aku berdoa saja anakku ya. Ternyata hari ini tidak ada. Kita yang punya duit banyak ini kadang-kadang 1 minggu 2 kali makan sate simpang 3, pondok baru. Tak kemen, tahukah Bapak anak yatim itu setahun sekali belum tentu bisa makan daging. Maka begitu bagi bapak dan kiwi pulang rumah, non tempai pojok, tempai suar, tempai goreng, nembok senang. Wajar Nabi mengatakan mangkala usaha punya lebih harta tak mau berkorban. Jangan masuk ke masjid kami. Silakan dia mati, biar mati orang Yahudi, biar mati orang Nasrani. Bukan lupa fakir miskin anak yatim banyak membutuhkan. Dan Bapak Ibu sadar Bapak Ibu, itu mobil yang kita pakai itu titipan Allah, itu ATM kita itu titipan Allah, itu uang kita titipan Allah. Nah kalau itu titipan Allah, kenapa kita tak berbagi pada Allah? Ini yang perlu kita perbicarakan, bukan corona. Ini sih penting. Corona ini yang penting perlu kita sadarkan. Jemaah kaya sene deli geruna berkorban oya kepada penyakit corona. Oya corona. Ya begitu kan.
Ini perlu Pak. Banyak orang membutuhkan daging kurban. Cuma semoga kita berdoa kepada Allah. Hari ini kita duduk di sini, ada mampu berkorban, ada belum mampu. Semoga tahun depan Allah mampukan. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya ketika Pak kita tangan harus pikir kita pasal sakit pakai bumbu kacang kawah tu seger pada juga tanah ya dia berenang berkunang. Pakar miskin berenang berkunang. Janda-janda miskin tak pernah pun tersentuh daging kuno kena sedikit Pak. Kita masak sampai kita berbuka apa tu? Pukrek abe. Pukrek empat yang ini pukrek. Tanah ni nama dong. Kuah habis padu sentuh ribe. Si kurang-kurang ribe itu betul. Alah tajuknya cok ke bangkai gini. Anak yatim ni Pak pernah bunuh ya. Bayang ketika baru menghubungkan dari kursus itu, lalu jenangnya ke ujung, mungkin itu berubah. Apa kursus? Itu. Semoga hadirin adil abahar kembali kepada korban hari kita belum mampu. Insya Allah tahun depan Allah mampukan. Amin. Yang tak korban ini anak yatim mendoakan orang yang memberikan korban, fakir miskin memberikan orang yang memberikan dia tadi kurban, maka terikat silaturahmi yang kuat. Maka saya katakan sekali lagi, hari ini kita duduk di sini, Allah kuburkan. Semoga hari ini kita Allah kuburkan di sini, di akhirat dalam surga Allah, nanti Allah kuburkan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.